Shalom, Bapak Saudara. Kita bersyukur boleh kembali Tuhan pertemukan kita melalui media saat ini. Bapak Ibu nggak terasa, ya, dalam bulan Mei ini kita sudah masuk dalam minggu terakhir. Dan dalam bulan Mei ini kita sudah mengupas tentang siapakah Yesus Kristus. Dari mulai minggu pertama, kita bahas tentang Allah yang menjadi manusia, lalu Yesus Sang Mesias, lalu Yesus Sang Air Hidup, Yesus Sang Imam Besar, dan sekarang Yesus Sang Guru Agung. Mari kita memulai firman ini di dalam doa, Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih buat saat ini. Kami boleh belajar bersama akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah, Sang Guru Agung kami, membuka hati pikiran kami, untuk kami boleh menjadi murid yang sejati. Berikan telinga seorang murid, berikan hati seorang murid, berikan hidup kami, hidup sebagai seorang murid. Kiranya Engkau Allah yang menguasai pikiran hati kami, bahkan menguasai media yang kami gunakan. Kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Mari kita membuka bersama firman Tuhan saat ini. Yesus Sang Guru Agung, yang diambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 29. Mari kita buka bersama. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikian firman Tuhan yang kita baca barusan, saudara. Dan tema kita, sekali lagi, Yesus Sang Guru Agung. Bapak saudara, nggak terasa satu semester dalam tahun ini sudah hampir habis. Ya, kita sudah masuk nih pertengahan tahun, begitu ya. Anak-anak dan orang tua biasanya mulai dakdikduk. Dakdikduk kenapa? Karena beberapa minggu lagi akan ada pengumuman hasil ujian lulusan atau hasil kenaikan kelas. Bahkan beberapa siswa juga akan menempuh ujian akhir semester dalam waktu dekat ini. Biasanya orang tua yang perhatian sama anaknya akan memastikan bagaimana persiapan anak-anaknya menghadapi ujian. Ya, atau mungkin juga ada orang tua yang ingetin anak-anaknya, ayo belajar, minggu depan sudah ujian akhir semester. Lalu, apa yang biasanya terjadi setelah ujian, Bapak Ibu? Yang terjadi setelah ujian, ambil rapot. Habis ambil rapot, ya liburan. Ya, liburan, apalagi ini liburan kenaikan kelas gitu ya. Libur telah tiba, gitu setelah itu. Dan dalam liburan itu hampir semua anak-anak lupa, ya, melupakan pelajaran yang sudah didapat. Libur panjang, ya, lupa ketika masuk di kelas berikutnya sudah lupa sama pelajarannya. Kadang-kadang suka begitu, siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, setelah naik kelas atau bahkan setelah lulus, ya udah semua dilupain. Sepertinya tidak ada pembelajaran yang dipetik. Yang kuliah pun juga sama. Ya, sampai ada istilah begini kan. Kalau pita wisuda sudah dipindah dari kiri ke kanan, artinya semua ilmu yang didapat dalam kuliah itu dikembalikan kepada dosen. Ya, ada yang bilang sampai nyeletuk begitu. Ya, ketika topi wisuda dipindah dari kiri ke kanan, maka ilmu pun yang dapat dari dosen sudah dikembalikan lagi kepada dosen. Harusnya ketika pita dari topi kiri dipindahkan ke topi kanan, seharusnya apa? Seharusnya itu adalah saat dimana ilmu itu dilanjutkan kepada ladang usaha yang mereka geluti. Tapi faktanya tidak sedikit mahasiswa yang mengatakan seperti itu. Bahkan ada juga yang mengatakan
Nggak usah tunggu sampai lulus, 1 semester aja sudah lewat, semester yang lalu sudah lupa pelajarannya. Ya, artinya apa? Sepertinya tidak ada pembelajaran yang dipetik. Sepertinya tidak ada pembelajaran yang dipetik. Sebenarnya orang dewasa pun mungkin saja melakukan hal yang sama. Ya, contoh, seorang yang sudah jatuh tertimpa tangga, jatuh lagi di tempat yang sama, dengan tangga yang sama pula. Artinya dia tidak belajar dari pembelajaran hidup itu. Seperti tidak memetik pembelajaran di balik pahitnya kehidupan. Bapak saudara, kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Allah adalah sang guru agung kita. Ya, kita percaya bahwa Allah adalah sang guru agung yang mengajar kita, membentuk kita. Maka kita harus memetik pembelajaran di dalam kehidupan kita. Kita harus memetik pembelajaran dari kehidupan kita. Nah, dalam perikop ini kita akan mencermati bahwa Yesus sang guru agung di sini sedang mengajar para murid tentang 2 macam dasar. Lalu pertanyaannya buat kita adalah, apa yang bisa kita petik dari pembelajaran yang diberikan oleh sang guru agung dalam bagian ini? Ya, apa yang bisa kita petik dari pengajaran sang guru agung? Ada 3 hal, saudara, sedikit. Yang pertama, Allah lebih tertarik dengan apa yang ada di dalam kita. Allah lebih tertarik dengan apa yang ada di dalam diri kita. Kalau kita cermati dalam ayat yang barusan kita baca, itu judulnya 2 macam dasar. Dasar itu adalah fondasi. Fondasi adalah bicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan. Fondasi itu bicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan. Ketika orang masuk rumah, jarang sekali orang yang akan memperhatikan bagaimana sih fondasinya. Jarang sekali. Paling yang diperhatikan temboknya, keker kuat apa enggak, lalu bagaimana keindahan desainnya, bagaimana warnanya, bagaimana luasnya, bagaimana kalau yang biasa di properti, bagaimana bandrol harga rumahnya, dan seterusnya gitu ya. Jarang sekali orang yang memperhatikan fondasi rumah. Padahal fondasi itu sangat penting. Daya tahan sebuah rumah dalam menghadapi goncangan tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya rumah. Enggak ditentukan oleh tinggi atau rendahnya bangunan yang didirikan. Bukan juga ditentukan oleh keindahan desain interiornya. Tetapi ditentukan oleh fondasinya, dasarnya. Ada banyak bangunan yang megah, yang begitu indah, harus roboh karena tidak memiliki fondasi yang kokoh. Ya. Fondasi adalah bicara sekali lagi tentang apa yang tidak kelihatan tetapi sangat menentukan. Tidak kelihatan tetapi sangat menentukan. Nah, Bapak Ibu, Allah itu ibarat arsitek jiwa kita. Arsitek jiwa kita, dan dia lebih tertarik untuk mengurusi fondasi kita. Fondasi jiwa kita. Fondasi kita dulu. Maka artinya apa yang nggak terlihat oleh manusia, itulah yang Allah lihat. Yaitu bagaimana fondasinya. Bagaimana dasarnya. Seringkali kalau manusia bagaimana? Manusia kebalikannya, sukanya melihat kepada bagaimana penampilannya dulu. Apa yang kelihatan, bagaimana penampilannya. Belakangan ini orang berlomba-lomba untuk punya penampilan seperti orang Korea. Ya, berlomba-lomba menjadi seperti artis Korea. Mulai dari gaya rambutnya, poni rambutnya, lalu bahasa tubuhnya, gitu ya. Lalu bahkan juga sampai bahasa dari mulutnya, ya. Semua orang kalau ketemu di anyong-anyong maseoin, gitu ya. Demam Korea, sehingga penampilan menjadi seperti Korea. Tetapi saudara, apa yang tidak terlihat oleh manusia itu hati. Hati itu bicara sesuatu yang ada di dalam. Yang ada di dalam. Apa yang kita lakukan ketika tidak ada yang melihat kita? Itulah kita sesungguhnya. Itulah hati kita yang sebenarnya. Mungkin ada satu kata yang menggambarkan itu. Yaitu kata ini, integritas. Integritas. Saudara, terlalu mudah di zaman digital ini, zaman kita sekarang ini yang canggih ini, membuat anak-anak melakukan kecurangan dan kehilangan integritasnya. Bahkan orang tua juga bisa untuk melakukan kecurangan dan kehilangan integritasnya. Nggak apa-apa deh,
nggak apa-apa deh, sedikit-sedikit mah kayak begitu, curang-curang dikit, yang penting rapot anak saya banyak dapat 100-nya. Gitu. Sebenarnya nggak cuma siswa, mahasiswa pun juga begitu. Ya, terlalu mudah tanda petik dalam zaman ini, dalam zaman digital ini, ya, membuat mahasiswa juga melakukan kecurangan demi kecurangan dan kehilangan integritasnya. Mencari orang yang pintar di dunia ini gampang. Gampang mencari orang yang pintar di dunia, tapi mencari orang yang punya karakter, yang punya integritas itu jarang, saudara. Kalau mencari orang yang pintar itu bisa kelihatan di mana-mana, kelihatan. Tapi mencari orang punya karakter, punya integritas itu jarang. Dan Allah lebih concern, lebih memperhatikan apa yang ada di dalam daripada apa yang tampak di luar. Nah, saudara, kalau Sang Guru Agung kita, kalau Tuhan kita saja lebih memusingkan, memperhatikan isinya kita daripada kemasan kita, maka kita sebagai murid-muridnya, kita juga tahu apa yang harus kita kejar, kemana tenaga kita harus terkuras, dan kemana pengejaran atas hidup kita itu. Sebelum melakukan pengejaran dalam hidup, Allah memanggil kita, bereskan dulu fondasinya, bereskan dulu fondasi hidupnya. Fondasi adalah bicara tentang cara berpikir yang benar, sikap hati yang benar. Kenapa fondasi itu bicara cara berpikir dan hati yang benar? Karena memang kekristenan dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan. Fondasi itu harus dibangun di atas firman Tuhan. Harus dibangun di atas firman Tuhan. Dan cara berpikir hati manusia harus dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Ingat, saudara, benar bukan sekedar baik. Benar bukan sekedar baik. Seperti tadi misalnya contoh. Gak apa-apalah kita sogok dikit-dikit pada guru. Toh demi kebaikan. Gurunya pun senang, anakku pun tenang. Gak apa-apalah sogok dosen. Apalagi mau sidang, apalagi mau ujian. Kan dosennya juga senang. Ya, kemudian dosennya pun di lobi. Begitu ya. Nggak apa-apalah kita kasih uang pelicin supaya menang tender, kasih lobby-lobby. Kan baik juga, kita bisa jadi berkat buat rekanan kita. Dan kita juga bisa dapat komisi nanti dari penjualan kita dan seterusnya. Seringkali dunia menawarkan segalanya dengan topeng demi kebaikan. Demi kebaikan. Tetapi firman Tuhan selalu memberikan kepada kita pelita, terang, jalan dalam kebenaran yang Tuhan mau. Orang lain mungkin tidak melihat bagian yang terdalam itu, tetapi Tuhan melihat bagian yang terdalam itu. Saudara, apa yang tidak kelihatan adalah bicara tentang, sekali lagi, cara berpikir, sikap hati, bahkan lebih dalam, yaitu bicara tentang iman. Alkitab mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak kita lihat. Jadi fondasi adalah bicara tentang prinsip iman yang berdampak pada keseharian kita. Fondasi adalah bicara tentang prinsip iman yang berdampak pada keseharian kita. Siapapun kita, apapun profesi kita, sebagai siswa, mahasiswa, guru, karyawan, pedagang, penulis, ibu rumah tangga, dokter, driver, atau sebagai bos kah, sebagai anak buah kah, dan seterusnya. Fondasi atau prinsip hidup kita tetap sama sebagai orang percaya, yaitu iman yang dibangun di atas firman. Iman yang dibangun di atas firman. Ketika mempersiapkan khotbah ini, teringatlah saya kepada seorang ibu. Ya, dia seorang janda yang membesarkan kami, 4 anaknya, hanya profesi sebagai seorang penjual kue. Apa yang terlihat di luar? Apa yang terlihat tampak dalam penampilan luarnya? Ya, hanya seorang ibu yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Tapi dari ibu yang sederhana itulah kami diajarkan apa artinya kehidupan sebagai sebuah perjuangan, kehidupan yang gak mudah. Dan lebih dari itu, kami juga diajarkan tentang apa artinya iman. Wanita
yang terlihat biasa justru memiliki kekuatan dalam batin yang luar biasa. Iman di dalamnya. Dan Tuhan memakai ibu yang sederhana itu, untuk memperkenalkan kami akan iman yang benar. Dari ibu yang sederhana itulah kami mengenal siapa Yesus. Jadi sekali lagi, penekanannya adalah bukan pada apa profesinya. Semua sama. Tetapi penekanannya adalah pada prinsip iman yang benar dalam melakukan apapun profesi kita, keseharian kita. Itu yang pertama. Apa yang bisa kita petik kalau begitu? Lalu apa yang bisa kita petik dari pengajaran Sang Guru Agung yang pertama? Allah lebih tertarik dengan apa yang ada di dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap bertahan di tengah persoalan hidup. Yang kedua itu. Tetap bertahan di tengah persoalan hidup. Mari kita cermati Alkitab kita, saudara. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-25 sampai 27. Mari kita bandingkan. Ayat 25 dikatakan begini. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Persis sama ayat 25 sampai 27. Rumah yang pertama sama rumah yang kedua mengalami persoalan yang sama. Itu yang kita bisa simpulkan dari kedua ayat itu. Bahwa semua orang pasti akan menghadapi persoalan dalam hidupnya. Banyak orang yang berpikir begini, ya, kalau kita sudah membaca, merenungkan, hidup taat firman Tuhan, jadi murid Tuhan, maka segalanya akan lancar. Ya, semuanya akan baik-baik saja, gak ada badai. Ini pemikiran yang gak tepat. Seharusnya kita menyadari bahwa semua orang pasti akan menghadapi persoalan dalam hidupnya. Akan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Artinya nggak ada yang kebal sama masalah, kalaupun dia adalah seorang murid Tuhan. Ingatkah kita kepada kisah 5 roti dan 2 ikan Tuhan Yesus yang dibagikan kepada 5.000 orang. Ya, apa yang orang banyak lakukan setelah Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan? Mereka kenyang. Mereka makan, mereka melihat, wow, luar biasa mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka kenyang. Lalu apa yang mereka lakukan setelah kenyang? Mereka menginginkan Yesus sebagai Raja. Supaya apa? Supaya mereka bisa hidup enak, supaya mereka nggak pusing lagi hadapi persoalan hidup. Mereka hanya mengagumi Yesus karena dia telah membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Lalu apakah Yesus memberikan dirinya untuk diangkat sebagai raja oleh mereka? Tidak. Kenapa? Karena memang Tuhan melihat apa yang tidak kelihatan oleh manusia. Mereka maunya hidup enak, nggak pusing. Apalagi hadapi persoalan hidup. Ini bukanlah cara anak Tuhan, bukan cara yang Tuhan mau. Murid-murid Tuhan justru teruji ketangguhannya ketika masalah itu datang. Ketika badai itu menghantam bertubi-tubi. Yesus datang bukan untuk mencari fans, penggemar. Ya. Dari 5.000 orang itu, Yesus tidak mencari penggemar yang beribu-ribu. Yesus mencari murid. Murid itu artinya apa? Murid itu artinya adalah mereka yang serius mengikuti gurunya. Mereka yang siap digembleng. Mereka yang siap digembleng dengan persoalan-persoalan hidup. Dan mereka yang siap untuk bayar harga. Itu murid. Injil, saudara, ketika ditulis, kita baca Injil Matius ini, itu ditulis juga dalam konteks situasi dan kondisi kekristenan yang ada di tengah badai persoalan. Badai persoalan muncul di antara gereja mula-mula saat itu. Ya, mereka ditekan dari kekuasaan di atas, mereka ditekan oleh penjajah Romawi. Ya kan, dikejar-kejar, dianggap pemberontak. Kenapa? Karena orang Kristen tidak mau menyembah kepada Kaisar. Dan mereka difitnah sebagai pemberontak yang akan menggulingkan kerajaan Romawi. Tetapi nggak cuma dari pemerintahan Romawi. Mereka juga dimusuhin, mereka juga ditekan, dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengejar-kejar mereka. Kita lihat jemaat mula-mula itu diburu. Termasuk diburu oleh Paulus dan sejumlah orang-orang Yahudi yang membenci kekristenan. Karena dianggap telah menista, dianggap telah menghujat Allah.
yang nantinya kita tahu sendiri bahwa Paulus sendiri pun akan bertobat dan menjadi rasul yang dipakai oleh Tuhan. Kalau kita cermati bahwa saudara, dalam ayat yang ke-25 di sini dikatakan hujan, ya, banjir, angin datang menekan rumah itu. Terjadi itu sama, ya, pada rumah yang pertama dan rumah yang kedua. Ayat 25 dan ayat 27 sama-sama itu, hujan datang, banjir datang, angin datang. Dalam kehidupan saat ini, Bapak Saudara, kita pun bisa saja tergencet, terhimpit dari berbagai tekanan hidup. Lalu kemana lagi aku harus mengadu ketika masalah itu datang? Bertubi-tubi, ada sebuah lagu, Saudara. Sebuah lagu yang sangat baik sekali bagi kita, ya, sangat indah sekali, sangat mengajarkan kita akan kebenaran. Lagu itu bilang begini, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Lagu ini mengajarkan pada kita untuk tetap berdiri di tengah badai. Kenapa? Karena Tuhan yang selalu menopang. Bagaimana dengan masalah-masalah dalam hidup kita saat ini? Mungkin di tengah pandemik seperti ini, usahaku kok belum pulih-pulih. Aku sudah berjuang sekuatnya, tapi kok hasil dari usahaku sedikit sekali, ya. Atau aku sudah bergumul dengan kesehatanku, tetapi tubuhku kok belum membaik ya, malah makin melemah ini. Aduh, anakku sakit, orang tuaku sakit, saudaraku sakit, orang yang aku kasih sakit, Tuhan. Atau saat ini kita mungkin merasa sendirian. Orang-orang yang meninggalkan kita, merasa sendiri. Atau aku sedang bergumul dengan masa depanku. Kalau melihat orang lain, begitu enak, rasanya begitu, tetapi kok seperti ini ya. Saudara, dari ayat ini, dari pembelajaran ini kita adalah bukan orang yang sendirian alami pergumulan. Kita tidak sendirian. Badai itu akan dialami oleh semua orang, ya. Dan Allah justru mengizinkannya untuk membuktikan mana murid yang sungguh-sungguh. Untuk membuktikan mana murid yang sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh bertahan di tengah persoalan. Kenapa? Karena dasarnya kuat dan teruji. Ingatkah kita tentang Tuhan yang dulu pernah menolong kita dalam kesesakan? Ketika kita sekarang terhimpit dalam masalah, ingatkah kita saat-saat di mana Tuhan pernah menolong kita? Dan setiap orang percaya pasti punya kisah-kisah itu. Maka percayalah kita juga bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang dulu telah membuktikan kasih-Nya, menopang kita. Dan kita percaya, demikian pula Dia Allah yang akan menggendong kita dan menggandeng kita. Maka yang ketiga, saudara, perumpamaan ini secara jelas diberikan oleh Tuhan Yesus untuk mendorong kita untuk juga melakukan firman. Jadi apa yang bisa kita petik dari pengajaran Sang Guru Agung? Yang pertama, Allah lebih tertarik dengan apa yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, tetap bertahan di tengah persoalan hidup. Dan yang ketiga, mari bersama mempraktekkan firman. Dalam ayat 24 dan 26 di sana dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Ayat 26 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Ada persamaannya dari dua ayat itu, 24 dan 26. Itu mereka sama-sama mendengar, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya adalah ayat 24, orang yang pertama itu mendengar dan melakukan. Sedangkan orang yang kedua mendengar tetapi tidak melakukan. Saudara, ini sesungguhnya bicara tentang apa sih? Bicara tentang praktek yang harus ada, yang harus mengalir. Gak cuma mendengar, tetapi juga melakukan. Itu bicara tentang praktek. Kalau kita bicara tentang pendidikan, ya, dengan tema kita ini, mengapa kalau kita lihat pembelajaran di sekolah atau di kampus, ya, bisa dilupakan oleh siswa, oleh murid, oleh mahasiswa? Ya mungkin karena dia tidak mempraktekannya. Mungkin karena pengajaran itu tidak ada kaitannya dengan kehidupan dari
nara didik itu dari siswa itu atau dari mahasiswa itu. Dulu ada sebuah iklan yang bilang begini, ya, iklan yang dulu sempat hit gitu ya. Iklannya bilang, teori gitu ya. Teori, iklan rambut kalau nggak salah gitu ya. Ya mungkin seperti iklan itu yang menyebabkan siswa menjadi lupa bahwa ya seperti pemikiran tadi ya, pita topi wisuda itu dipindah dari kiri ke kanan di wisuda. Nah, ketika hari yang sama juga mahasiswa mengembalikan ilmu-ilmunya kepada dosen yang telah mengajar dia. Mungkin seperti itu ya. Dan dalam dunia pendidikan berapa dekade ini, saudara, kita mengenal justru ada sebuah kata, yaitu kata terintegrasi. Terintegrasi, bukan terasi ya, terintegrasi. Dalam setiap pembelajaran harus ada praktek, harus ada keterampilan yang harus siswa kerjakan. Dengan begitu setiap pembelajaran akan selalu terkait dengan praktek, dengan kehidupan. Dan jika semua pembelajaran terintegrasi dengan kehidupan, maka teori dan praktek akan menjadi satu yang utuh, Nah, saudara, kayak ibarat film kungfu gitu ya. Kalau kita perhatikan, ya, ada adegan di mana si murid itu diajarkan oleh gurunya gitu ya, dia memukul mungkin seperti benda tertentu gitu ya, dia keluarin jurusnya gitu ya, tetapi ketika dia lawan musuhnya, ya dia ingat kepada adegan dia berlatih kungfu itu, dan itu dipraktekkan ketika dia menghadapi musuh-musuhnya, ya, ada prakteknya gitu ya. Nah, saudara, mungkin mengapa pembelajaran di sekolah atau di kampus bisa dilupakan oleh siswa atau oleh murid? Ya mungkin karena murid telah kehilangan juga apa yang menjadi makna terdalam dari arti seorang murid itu sendiri. Ya. Sehingga murid menjadi murid yang gampangan di zaman now, murid gampangan. Ini beda sekali konsepnya dengan murid di zaman Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya. Kalau di zaman sekarang, murid itu ya ada jamnya, katakanlah misalnya jam 7 pagi, mungkin sampai jam 2 atau jam 3 sore begitu ya. Ada jam-jamnya, dan ketemuan juga ada tempatnya. Tetapi pada zaman itu yang namanya murid itu berbeda pemahamannya. Ya murid artinya dia mengikut kemana gurunya berjejak melangkah, dia ikut. Artinya apa? Dia meneladani hidup gurunya. Dia tidur sama gurunya, dia tinggal sama gurunya, dia makan bareng gurunya, dia bercanda bareng gurunya. Seluruh hidupnya ya dia ikut gurunya. Kalau zaman dulu seperti itu. Itulah murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Yesus. Jadi bukan terbatas seperti pembelajaran di sekolah sebetulnya. Saudara, kalau kita melihat di sini dalam bagian ini, ya, yang Yesus lakukan, dia adalah sang guru agung yang berbeda dengan guru-guru yang lain. Dari mana kita bisa tahu? Dari ayat yang ke-28 sampai 29, Yesus yang berbagi hidup itu. Dalam ayat 28 sampai 29 di sana dikatakan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ini dikaitkan dengan adanya kesungguhan, adanya praktek. Jadi bukan sekedar teori. Biasanya ketika kita mendengar tentang khotbah atau firman Tuhan, ada 3 macam tipe orang. Ya. Tipe yang pertama, ada orang yang bilang, biasanya begini, tuh dengar firman, ini firman cocok banget nih buat dia, cocok banget buat dia. Atau ada tipe yang kedua, orang yang mendengar, lalu kemudian melupakan begitu saja. Mungkin ketika ditanya tadi cerita tentang apa, firman tentang apa, nggak tahu tentang apa. Yang diingat mungkin cuma bagian lucu-lucunya saja. Atau tipe yang ketiga, macam yang ketiga yaitu yang mendengar dan melakukan. Inilah respon yang tepat. Ya, bagaimana dengan kita, sehari-hari kita, saat teduh kita, pembelajaran kita pada firman Tuhan setiap hari. Hari ini, saat teduh kalau kita cermati itu dari 2 Tesalonika ya. Hal yang sederhana yang kita belajar dari saat teduh itu berdampak kepada keseharian kita. Misalnya saat teduh kita hari ini bicara tentang jangan malas.
ini berdampak ketika kita baca firman Tuhan. Ya, ada pesan firman Tuhan buat sehari kita. Di tengah musim pandemik ini begitu banyak sekali orang sakit, tapi bukan karena virus. Kalau orang sekarang bilang tuh karena mager, karena malas bergerak gitu ya, kurang bergerak. Maka kerjakanlah apapun yang menyenangkan Tuhan. Mungkin cuma beres-beres rumah, tapi itu adalah bagian yang berharga. Kerjakan sambil memuji Tuhan. Tubuh bergerak, hati senang, sehat pun datang. Ya, ketika membaca saat teduh setiap hari, kita percaya bahwa setiap firman akan selalu cocok buat kita semua. Cocok buat kita semua. Dan Tuhan akan tuntun kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan setiap hari. Dengan apa? Dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan kehendak yang kita baca setiap pagi. Mari bersama mempraktikkan firman Tuhan yang kita dapat setiap hari. Jadi saudara, ya, apa yang bisa kita petik dari pengajaran Sang Guru Agung dalam bagian ini? Ada 3 ya, yang bisa kita petik dari Sang Guru Agung. Yang pertama, Allah lebih tertarik dengan apa yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, tetap bertahan di tengah persoalan hidup. Dan yang ketiga, mari bersama mempraktikkan firman. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami boleh pelajari bersama. Kiranya Engkau, Sang Guru Agung, yang boleh terus menuntun kami hari demi hari, dan kami boleh mengejar apa yang Tuhan ingin untuk kami kejar. Kami belajar bahwa Tuhan melihat apa yang ada di dalam diri kami, fondasi iman kami yang terpenting. Dan kami juga boleh belajar bagaimana Tuhan memampukan kami untuk tetap bertahan di tengah setiap masalah-masalah yang ada. Dan Tuhan juga yang memampukan kami untuk bersama-sama mempraktikkan, bersama-sama melakukan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu. Kami serahkan setiap kami, umat Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita. Shalom.